Cuy, di sini pada setuju nggak kalau Sintayong itu dipecat? Coba deh, gue pengen tahu deh yang setuju yang mana, yang enggak yang mana nih. Dari Uda, Bang Topan, sama Coach Jaha pada setuju apa nggak Unexpected setuju nih? question. Gua dulu nih. Iya, lo setuju apa kagak? Gua nggak setuju. Oke, ini ada yang setuju nggak? Yang ada yang setuju dong. Gua nggak Ah, ngerti bola. Gue gak ngerti bola, tapi gue kayaknya gak setuju juga sih. udah gue Sama, setuju deh kalau sama. gitu deh. Maksudnya biar kita berantem gitu. Udah, jadi gimana dah? Maksudnya kenapa lo nggak setuju? Eh, Mepet banget. Jadi kalau menurut gue harusnya dikasih kesempatan sampai eh ya apa ya, kalau bukan kontrak kan pasti yang milestone yang terdekat itu lolos ke putaran 4 Piala Dunia ya. Ya, Nah, sekarang itu kayaknya 2 bulan atau 3 bulan lagi kan ada pertandingan lagi kan, betul. dan kritikal dan menentukan banget gitu. Jadi merubah apa ya, merubah konfigurasi atau merubah sesuatu dalam waktu yang sesingkat ini ya, ya ini pertaruhan yang besar sih. Tapi kalau misalnya pakai probabilitas normal orang biasa memanage sesuatu sih, paling kalau gue jadi Pak Erick Thohir atau gue jadi ketua federasi ya, ya gue akan kasih warning yang tegas. eh Hey Pak Sintayong, kalau lu nggak bisa eh, lolosin ya sudah nih, eh, apa namanya, ya udah lo selesai gitu. Ini mau gimana lagi kan? Tapi gue Emang juga emang baca-baca sedikit emang historinya kan, masalahnya kayaknya apa sih? yang, nah, Masalahnya apaan? Nah, nanti itu bagian gue kali yang ngasih kontra ya. saya nggak tahu sih. Gue Gak biarpun tahu. nggak penggemar bola yang ini banget ya, cuma masa nggak tahu Sintayong, masa nggak tahu tentang eh, apa namanya timnas Indonesia. Gue Kita tahu, itu tapi kan negara bola gitu. setahu Ya, gue dia baik-baik saja gitu. Bahkan enggak lah. eh, eh, Baik-baik oh, saja di oke. masyarakat. Cuma kalau di penggemar bola nggak baik-baik saja, Coach. Nah ini bakal gue Eh, berdebat sama Emil nih. Asik. Ayo kita. Nggak, jadi gini ya, Pak. Mungkin kasih dari sudut pandang sisi kontra ya. Harusnya ya, kalau gue pribadi sih sebagai orang yang emang terpaksa atau terjebak menangani high level management ya. Kalau gue melihat pribadi melihat Erick Thohir itu sebetulnya lambreta gitu. Harusnya November tuh ini apa namanya? Harusnya bulan November kemarin itu tuh Ya oh, ada problem cek ya. cek Tadi Emil Eh, ngomong apa gue nggak denger deh. iya, ada problem itu cek cek sama. masih Suaranya nyambung nggak ya? juga. Oh, halo Mil, Halo, Padahal dia satu-satunya yang pakai halo. pakai double backup. double connection. Oh Iya, ya, double ini udah Tapi connection langsung malah pindah ini. lagi koneksinya. Nah, jadi kalau gue ini sebenarnya merasa dipotong diulang lagi Erick, Mil. oh ya, jadi nggak, kalau gue ngerasa sebagai yang terjebak di bidang manajemen ya, walaupun gue nggak terlalu suka manajemen gitu. Gue merasa sebenarnya Erick Thohir ini terlalu lambat memecat Sintayong ya. Harusnya November itu dipecat gitu. Karena kan gini ya, betul ini beresiko tinggi ya kalau ke milestone. Namun kalau kita lihat itu nih, ini ada satu hal yang kalau gue lihat yang mungkin bisa jadi topik bahasan kita malam ini terkait komunikasi ya. Jadi Sintayong itu punya kelemahan dan juga melakukan kesalahan super fatal pas sekitar Indonesia lawan Cina ya. Dia itu gagal berkomunikasi kepada timnas Indonesia. Nih, gue nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah. Setelah 5 tahun Sintayong di Indonesia, dia nggak bisa bahasa Inggris doang, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oke, dia hanya bisa bahasa Korea. Oke, timnya waktu itu mungkin yang udah adaptasi sama STY kan udah ngerti gaya bahasa Korea atau gaya-gayanya Sintayong, udah ngerti instruksinya. Nah, cuma kan sekarang dengan adanya suntikan banyaknya pemain baru, yang mereka pemain baru ini bisanya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Sintayong nggak bisa bahasa Inggris Pemain gitu. barunya Nah, orang Belanda semua. pertanyaannya kalau kita iya, pemain barunya apa namanya, hasil naturalisasi lah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita kembalikan lagi nih, mungkin kita lempar ke Coach Jahat atau ke Bang Topan, atau Bang Topan ya yang paling netral ya karena nggak gitu ngikutin bola. Sintayong yang Sintayong ini super communicators atau bukan? Karena kalau berdasarkan teori super communicators kan Sintayong ini sangat super communicators yang sangat punya empati dan bisa menyambung ya dengan pemain-pemainnya. Namun ketika ada pemain baru yang dia sendiri tidak bisa berbahasa Indonesia dan nggak bisa bahasa Inggris, dan pemain barunya
hanya bisa bahasa Inggris, kemampuan super communicator Sintayong hilang total. Jadi fair gak kalau dikatakan Sintayong itu sangat tidak bisa komunikasi? Wah, gue pengen lempar isu nih. Coba dikritisi nih. Jadi menurut Bang Thomas sama Pak Jiha gimana nih? Sintayong itu komunikator yang hebat atau komunikator yang sangat payah ya dalam konteks ini ya? Karena dia gagal berkomunikasi dengan nyaris seluruh tim baru. Coach dulu deh. Gue sama-sama nggak ngerti. Gue Takut yang dia bahas bukunya ya. ngomentarin bola. Dihujat sama masa. Takut dihujat sama netizen. Oke, Plus fans Korea. Iya. gue bukan dari sisi komunikasinya dulu ya. Dari sisi lo udah 5 tahun di sebuah negara nggak bisa bahasanya tuh, lo ngapain aja gitu. Jadinya satu, kok jadi Suzon nih, Suzon, songong banget lo nggak mau belajar bahasanya gitu. Itu pertama ya, satu. Terus kedua, apa namanya? Kalau dari sisi gue nggak ngikutin bola ya, tapi menurut gue kalau super communicator nih, kalau dari buku super communicator kan sebenarnya adalah kemampuan orang bertanya sebenarnya, sehingga orang yang ditanya itu mampu mau mengutarakan banyak hal gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu kan kalau diserahin ke kita kan bisa ngomong terus, tapi kalau dari sebelah sananya nggak ngomong, ya nggak akan terjadi komunikasi gitu. Kita mau ngomong sampai berbusa, tidak terjadi komunikasi. Jadi super communicator buku itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana mampu mengeluarkan pertanyaan yang membuat orang interest untuk menjawab lebih dari sekedar jawaban pendek gitu ya. Nah, harusnya kalau dari itu dia bukan super communicator, tapi di dalam super communicator itu juga ada bicara tentang memperhatikan bahasa tubuh dan lain-lain. Nah, yang gue nggak tahu bagaimana pola komunikasi di lapangan bolanya. Mungkin dia punya translator, itu satu. Kedua, terakhir dia tuh gue lihat di sosial media ngeluarin foto momen-momen emosional dia sama timnya gitu. Artinya dari sisi membaca emosi, mengelola emosi, dia super communicator. Jadi hard to say ya. Buku ini soalnya bicara dari sisi cara membuat orang membuat orang berbicara lebih banyak, sama bagaimana melibatkan emosi orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Jadi separuh tidak, separuh iya gitu. Kira-kira gitu deh. Gue ambil dari bukunya dulu, soalnya gue nggak terlalu ngerti bola ya, gimana dia berkomunikasi di dalamnya. Silakan. Wah, itu poinnya Bang jadi Tovan. menarik ya. Gimana Bang? Itu komunikasi kan kok jadi sangat sulit terjadi ya kalau bahasanya berbeda ya. Kalau secara sosial gimana tuh Bang? Apakah emang syaratnya harus punya bahasa yang sama dulu gitu? Lo iya. Oh gitu. Gitu. Pertama nggak tahu gimana caranya dia memberikan instruksi segala macam ya. Bener kata Coach Jaha tadi. Jangan-jangan dia memang pakai translator. Sedangkan setahu gua salah satu prasyarat mutlak untuk berkomunikasi itu bahasa ya. Mau bahasa itu sebagai bahasa yang sebagai produk budaya yang mencerminkan sebuah produk simbolik ataupun non simbolik gitu. Jadi tetap aja bahasa itu sendiri sebuah kunci untuk berkomunikasi. Kalau pakai translator ya mungkin pasti berkurang banyak gitu apa yang disampaikan. Pasti hal-hal yang sifatnya empati, sifatnya mengikat, menghardik, mengasihani dan segala macam bentuk-bentuk emosional pasti tidak akan tersampaikan oleh Sintayong kepada para pemain gitu. Agak pelik juga, kok
malah jadi gue bertanya-tanya ke Coach Jaha kenapa itu bisa disebut sebagai super communicator kalau dia sendiri tidak punya kemampuan berbahasa gitu, dari pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Ini agak pelik karena itu sebuah prasyarat loh. Mutlak. Oke, sekarang bahasa tuh apa sih definisinya? Ayo. Alat untuk Ayo. berkomunikasi. Oke, Medium. alat untuk Apa ya? berkomunikasi. Itu syarat buat lulus UN. Salah dulu. Kalau Iya. buat berkomunikasi, apa namanya, kentongan juga alat untuk berkomunikasi kan. Ngasih tau kentong Iya. satu kali waktu kemarin gua ngeliat kentongannya peninggalan Pangeran Diponegoro, itu di sampingnya ada itu, satu kali artinya apa, dua kali artinya apa, tiga kali artinya apa gitu. Nah itu kan ya, kalau gue gini, bahasa itu gini, berkomunikasi itu sebenarnya kalau menurut gue bertukar rasa ya. Kalau bertukar rasa sih bisa, tapi ini kan kita bicaranya pada konteks yang lebih teknis. Gue pernah waktu di Arab gitu ya, gue satu-satunya nggak bisa bahasa Arab. Terus ngobrol gitu ya. Setelah setengah jam teman-teman gue ngobrol sama orang Arab gitu ya, gue akhirnya bisa ngikutin mereka lagi ngomong apa, padahal gue nggak bisa. Bahkan waktu seseorang yang orang Arabnya itu ngelucu, tiba-tiba gue langsung ikut ketawa barengan dengan mereka yang ngerti gitu. Sampai mereka pada nanya, kok ngerti sih? Emang tahu joke-nya apa? Terus gue bilang, kayaknya tentang ini deh. Lo kok tahu? Dari bahasa tubuh sama dari raut muka gitu. Ketawa Terus ngeliat orang ketawa. enggak, maksudnya dia tanya, emang joke-nya apa gitu? Joke-nya apa gitu? Gue tebak dari bahasa tubuh, jadi kan orang Arab tuh gerakan ini banyak kan gitu ya. Dari bahasa tubuh gitu, dia ceritanya, terus gue bisa tebak ini ya gitu. Terus dia bilang, oh iya ya, kok bisa gitu. Tapi itu kan itu communication lah ya. Menurut gua bahasa tuh beyond itu sih. Bahasa tuh ada unsur kognitif yang unik ke manusia. Jadi ada susunan vowel, vokal gitu. Tapi balik ke Sintayong tadi ya. Kalau dibilang dia nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa berbahasa Indonesia atau apa, menurut gua prestasinya termasuk yang top kan dari pelatih-pelatih timnas Indonesia. Kalau Bisa dibilang misalnya ya dari kalau ranking, prestasi, ya dari ranking ya. Kalau masuknya lagi prestasi, Indonesia ke AFF gitu. Apalagi ya, banyak lah. Gua nggak penggila bola banget juga, tapi gua ngikutin lah kalau misalnya timnas Indonesia posisi sama kebanggaannya atau prestasinya itu gitu. Jadi ya lolos Piala Asia udah kayaknya kita udah 10 tahun atau 15 tahun nggak pernah lolos Piala Asia kan, akhirnya kita lolos waktu Sintayong. Yang lu bilang Cina itu apa ya? Itu di Bahrain apa di Cina yang dia berantem atau seakan-akan gosipnya nggak akur sama pemainnya, sama itu pemain-pemain. sebelum Cina. Makanya yang Cina tuh kita harusnya di atas kertas menang malah kalah 2-0 kan. Itu. Tapi gue entah kenapa gue curiganya itu ya mungkin kalau dibilang bahasa mungkin ada hubungannya, tapi lebih ke culture. Kan banyaknya clash-nya sama pemain-pemain impor itu kan. Sama pemain Indonesia nggak ada yang clash. Rasanya nggak ada. Nggak ada yang clash ya. Ya, nah itu Sama ini pemain makanya kenapa impor gue ngangkat. terutama yang dari Eropa. Yes, itu Dari Eropa. itu langsung automatically clash langsung. Spesifik dari Eropa, dari Belanda yang terkenal kalau bukan cuma pemain Belanda, orang Belanda itu vokal yang nggak kayaknya karakter kalau pemain bola dari Inggris itu kan dia kayak tentara ya, dia ngikut aja apa kata dirigennya. Oh, Belanda gitu. Kan tukang protes. Belanda tukang kalau protes. Belanda kan kalau logikanya nggak masuk dengan style cara permainannya dia protes. Susah untuk terima.
Siapa coba? Louis van Gaal aja dipecat. Johan Cruyff aja pernah dipecat. Iya. Di Belanda nggak ada pelatih yang Belanda tuh juga nggak pernah jadi juara Piala Dunia kan? Jadi Iya, gitu paling nyampe sih. final kan 2010 ya. Ya, memang kalau dipikir-pikir ya, memang kenapa nggak ngomongin Sintayong ini, kalau dari gue sih biar ribet kita di awal ya gitu ya. Maksud gue gini, karena kalau bisa dipikir-pikir ya, ini adalah hal yang menarik ya. Pemain yang sudah berinteraksi sangat lama dengan STY, semuanya itu tuh nyambung dan solid gitu. Sedangkan yang pemain baru ribut semua gitu kan. Ya kalau menurut gue ya memang kalau gue jadi Berapa Erick Thohir persen pun bang pemain baru? pemain baru tuh maksudnya Banyak nyampe 50 yang hampir top-topnya. 60% sebenarnya pemain baru ya. Wow. Erick Thohir itu emang ini apa ngegaspol nggak akan kasih kesempatan pokoknya tahun ini harus lolos ke Piala Dunia lah at all cost gitu ya, jadi triliunan pun dikeluarin gitu untuk datangin pemain naturalisasi banyak ya. Cuma poinnya kan gini ya, apa namanya, kalau gue assume gue adalah Erick Thohir, gue nggak pengen proyek lolos Piala Dunia ini gagal gitu. Dan kalau emang saya udah datengin pemain baru yang banyak terus pada nggak kepake karena dikasih instruksi nggak nyambung gitu kan, ya gue juga pasti akan memecat Sintayong. Cuma menurut gue malah kelamaan ya, harusnya dari November gitu loh. Cuma ya nggak tahu ya, mungkin Erick Thohir apa bukan tipikal yang kayak Ahok gitu ya, kalau emang udah ngeliat ada yang aneh langsung pecat aja gitu. Gue yakin kalau Ahok ketua PSSI dipecat dari November itu Sintayong ya. November ya waktu itu ya harusnya ya. Oktober waktu itu lawan Cina gitu. Cuma maksud gue Harti kan Yang hanya terakhir dalam Oktober hitungan ya. Oktober, maksudnya kan hanya dalam hitungan 2 minggu pun harusnya udah langsung ngambil tindakan yang memang ya udah nih, maksud gue ini maksudnya fundamental ya soal bahasa ya. Walaupun menurut gue ironis ya, karena kalau Sintayong tuh jadi kayak dua individu yang berbeda. Kepada yang sudah interaksi bertahun-tahun, komunikasinya sangat baik gitu, bahkan tanpa dengan bahasa yang berbeda pun saling nyambung, bisa saling pelukan, saling nangis bareng gitu. Cuma dengan yang baru Nah ribut itu. total gitu kan. Tapi Ini jadi Mil, kasus menurut gua paradoks gitu. culture itu ngaruh sih Mil. Kalau yang sebelumnya kan banyak Ya Asia bisa. yang mendominasi kan. Kita kan lebih nurut kan. Memang pelatih Betul. itu harus diturutin omongannya. Kalau misalnya dia nggak mau ngomong, ya udah dia nggak mau ngomong gitu. Tapi kalau misalnya culture yang harus semuanya dijelasin, semua dibahas, kan kayaknya ada gosip gitu. Sintayong nggak mau itu diajakin untuk ngebahas apa strategi yang salah kemarin atau apa. Mungkin buat ya Sintayong itu kan Korea ya, masih Asia juga. Itu kan Ya, prerogatif gua. lebih militer. Gua 100% authority gua gitu. Nah, ya Iya. super communicator atau apa ya, tapi ada cultural gap juga yang jadi dasar itu. Tapi Pak Erick Thohir itu kan pernah jadi presiden Inter Milan ya. Jadi ya gue sebenarnya Iya. kalau sama Pak Erick Thohir soal bola gue percaya juga sih. I think he knows what he's doing. Biarpun gue merasa itu yang sekarang itu agak sedikit gambling yang gak Ya. terlalu, gue pikir agak terlalu Gila sih, sayang gila banget menurut gua ini. gila. Karena pelatih barunya tuh kualitasnya jauh banget di bawah Sintayong ya. Maksud gua Kluivert. kan Kluivert itu kan jauh banget di bawah Sintayong. Itu kan yang dipermasalahkan masyarakat Indonesia kan. Ya oke lah gitu, lo pecat Sintayong, cuma yang lebih bagus kenapa pelatihnya gitu. Itu kok ya kualitasnya jauh di bawah dia gitu. Kan jadi perkara kan Van gitu ya. Emang Bronckhorst, Van Bronckhorst harusnya ya. Iya emang gitu. udah Itu itu yang udah jadi dikontrak. udah maksudnya 12 Januari nanti besok resmi apa namanya di pers gitu ya. Cuma maksud gua gini sih apa, ya itu cuma maksudnya kita pisahkan dulu ya, maksudnya konteks. Gua tahu masyarakat Indonesia marah, ya wajar gitu. Lo kalau misalnya Sintayong dipecat pelatihnya Van Gaal, disanjung Erick Thohir, ini kan maksudnya apa ya, apa namanya, pelatih sebelumnya Sintayong berkualitas, pelatih barunya tuh kayak nggak punya pengalaman gitu. Ya wajar lah ngamuk satu negara Iya. gitu. Itu gue sangat paham, dan gue sangat mendukung emang diamuk aja itu Erick Thohir untuk konteks itu. Cuma kalau untuk Tadi kita tuh decision mecat timing. Sintayong tuh ya enggak sih Bang. Timing menurut gue nggak masalah juga, asal pelatih barunya lebih berkualitas gitu kalau gue lihat ya. Untuk konteks bola ya. Cuma Iya, kalau kita konteks betul. komunikasi, kalau konteks kita lagi bahas komunikasi ini gue kasus paradoks yang kenapa gue angkat tuh itu sangat langka loh. Maksudnya di satu sisi komunikasi dia sangat baik terhadap satu kelompok dan sangat buruk terhadap kelompok yang lain yang berada dalam satu grup. Dan maksud gue ini bukan masalah taktik ya. Kayaknya kan di Belanda juga Van Gaal tuh kurang tangan besi apa gitu kan waktu pas ngelatih timnas Belanda ya. Bahkan kiper aja pas mau adu penalti diganti gitu kan sama dia ya gitu. Itu kan tangan besi banget gitu. Cuma nggak protes karena bisa komunikasi juga kan. Gue melakukan ini karena gue pelatih, lu nurut, lu diem gitu. Dia diem pemainnya gitu kan.
Nah ini kan kalau ada pemain baru yang jadi masalah adalah yang kalau gue lihat STY ini karena nggak bisa menyampaikan apa yang dia mau, yang dia lakukan adalah mencadangkan, bahkan nggak dibawa ke rombongan gitu. Jadi tanpa ada komunikasi, main cadangin tanpa ada komunikasi langsung nggak dibawa ke rombongan. Nah itu kan jadi kayak membuat munculnya banyak yang kayak gue nih diapain sih gitu. Artinya kan apa ya, karena nggak bisa komunikasi langsung take action gitu. Nah itu memicu jadinya keributan yang meledak gitu ya. Oke, cuma poinnya adalah itu Gue tadi sih ya. gini Jadi ya, kalau mungkin gimana ada coach? yang beda antara komunikasi gini ya. Kalau bola itu sebagai organisasi, menurut gue itu kan ada komunikasi yang sifatnya administratif ya. Eh, Kalau menurut gue dari ya gue pengalaman mengcoaching juga sebenarnya banyak hal yang kan begini ya. Ya ini mestinya materi coaching habits ya. Tapi sebagai seorang coach itu kan nggak perlu Jeng tahu jeng. konten sebenarnya, gitu ya. Dia belajar membaca emosi, gerak emosi, terus sinyal-sinyal dari komunikasi gitu ya. Nah, kemungkinan Sintayong bisa, tapi menurut gua kalau dari dengar cerita-cerita lo, masalah dia bukan masalah sebagai seorang super communicator atau Iya, seorang yang mampu berkomunikasi, tapi masalah administratif gitu ya. Ketika misalnya Bukan. dia nggak maksudnya tadi Emil bilang apa namanya satu orang-orang baru itu yang udah dibayar mahal-mahal, taunya tanpa dikasih tahu cuma dijadiin cadangan, ada yang nggak dibawa pula dan lain-lain. Dan gue kan kalau dugaan gue Sintayong mestinya punya mekanisme untuk menentukan bahwa ini iya atau tidak gitu. Dan para pemain baru ini nggak masuk kriteria juga kan, maksudnya gini, kan komunikasi dua arah, iya kan Bang Tovan ya. Kalau kalau apa namanya, kalau Sintayong menurut gua sampai mereka orang-orang ini nggak bisa diangkat sama Sintayong, artinya kan juga orang-orang ini juga nggak bisa berkomunikasi sama Sintayong, bukannya eh jadi kalau komunikasi nggak bisa disalin ke Nih, Sintayong aja gitu, buktinya ya buktinya dia pemainnya bisa setuju. juga berkomunikasi. disalahin. Iya. Iyalah maksud To Gue be fair, mau Oke, oke. Gimana? Gue memihak nih jadinya sebagai momot. Gimana? Udah. ini panjang tapi gue mau mengangkat menjaga supaya marwah Britport ini nggak terlalu dicela-cela banget sama yang ngerti bola ya. Biarpun gue nggak ngikutin bola. Tadi ngomong taktik. Taktik itu sih pasti ini terlalu detail ya. Gue nggak mau panjang-panjang tuh. Sintayong itu 3 back kan biasanya. Pemain-pemain Eropa itu 4 back di belakang. Berapa back itu tuh ngaruh fundament itu awal itu ngaruh dengan Iya. gimana caranya itu paling efek dalam menentukan taktik. Kan ada 4-3-2-1, 4-3. Kayak Liverpool itu kan 4-3-3 filosofinya banget itu. Dia mau pelatih manapun yang jago, tapi kalau nggak sesuai, nggak cocok sama filosofinya main Liverpool ya dia juga sejago-jago apa pelatih nggak ditawarin sama dia kan, karena pemiliknya Liverpool itu memang yang segitulah matangnya konsep main bolanya yang dia pengen kan. Yang 3 belakang itu kan yang sukses mungkin kayaknya apa Manchester City kali ya. Tapi selain itu Eh, mayoritas kan orang Enggak 4 juga back di sih. belakang. Nah, Iya, mayoritas tuh Indonesia emang tuh 4 sama back sih. Sintayong kan 3 back di belakang. 3 defender Iya, ya. iya, sistemnya Nah, 3. Jadi ada 2 wingnya gitu kan. Total 5 sih malah sebenarnya. ya 3 ya defender apa backnya 3 lah kasarnya kan. Backnya 3 tambah Kluivert, 0,5 kali 2. Heeh. Van Gaal atau yang macam-macam yang lain dari Eropa itu rata-rata 4 di belakang. Itu menentukan banget gimana kebiasaan main, flow main itu. Nah, itu kan banyak perubahan yang harus dikejar dalam waktu dekat kan. Gue yakin Kluivert itu 4 backnya di belakang yang dia familiar taktiknya. Tadi yang tentang taktik tuh agak dalam, itu agak banyak, gue nggak mau terusin di situ. Terus tadi Coach Ya ngomong apa sih yang gue pengen Enggak, maksudnya apa, to be eh, fair, yang apa gue jadi condong memihak nih sebagai moderator ya. Kalau nggak boleh Sintayong doang yang disalahin komunikasinya. Harusnya nah itu yang gue pemain-pemain baru ngomongin. ini juga harus kita katain ini lontong juga lu pada gitu, kagak bisa komunikasi ke apa manajemen tim gitu. Kalau katanya emang lu juga nggak suka ya lu protes. Sintayong orangnya nggak bisa dititipin pemain kan. Dia kayak keras kepala banget yang Iya, eh, kalau nggak cocok atau nggak perform ke strateginya ya dibuang gitu sama dia gitu. emang Dan otoritas pemain-pemain dia. baru ini
yang dikasih instruksi nggak ngerti ada wajar lah kalau ditendang ya. Kalau gue rasa ya. Kayaknya Agak aneh sih. anarko-sosiologis kita nggak cocok nih Agak ngomong aneh. bola. Ketika seorang pemain nggak ngerti instruksi dia, padahal dia juga nggak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terus tiba-tiba dibuang aja, pasti mencak-mencak lah para pemain. Iya, jadi ini sebenarnya masalah sosial Kan sederhana tadi ya. conversation kan harus ya membutuhkan prasyarat mutlak bahasa yang sama ya, minimal bahasanya tuh ya kalau nggak bahasa Indonesia bahasa Inggris, ataupun kalau si pemain Indonesianya nggak bisa berbahasa Inggris tapi dia bisa memahami bahasa Inggris gitu, walaupun tidak bisa mengatakan, minimal bisa listening. Ya mungkin juga yang orang Eropa juga begitu. Ini belum ke faktor-faktor identitas sosial budaya ya, yang masing-masing berbeda. Tapi gue tadi Gua agak-agak nggak ini, setuju. kenapa nggak bulan gue agak-agak mau bertanya kenapa nggak bulan-bulan di akhir 2024 ya? Karena itu mungkin Erick Thohir agak hati-hati ketika Sintayong namanya lagi masih tinggi di kalangan fans di Indonesia. Itu kan lagi pilpres. Takutnya ngebalik bumerang kepada kubunya 02. Itu juga mungkin bisa dipengaruhi. Oh ya, itu juga. Itu Tapi salah gini, satu faktor mungkin. Gue nggak setuju tuh tadi yang lo omongin gitu ya. Kita bahasa tuh sebenarnya masalah pertukaran. Gue yakin, gue ngerti bola. Gue yakin di dalam sebuah klub bola itu bahasa pertukarannya udah ada. Artinya begini, lo kalau bahas strategi kan udah ada standarnya. Tadi misalnya udah Alan bilang 4-3 berapa? 3-3 Liverpool. 4-3 atau berapa? Ya 4-3-3 atau berapa lah gitu ya, gue kan nggak ngerti itu. MU Artinya kan 4-4-2 udah ada Beckham sama Giggs. ya, Zaman gue. artinya ada ini ada standar gitu yang sebenarnya semua sama-sama ngerti gitu loh. Paling kan cuma masalah reasoning aja. Kalau reasoning kan seperti kata udah Alan tadi nih, atau gue lupa deh yang ngomong. Ini kan privilege gue sebagai coach di sini, master coach di sini gitu. Do it my way or highway gitu. Prerogatif. Ya, do it my way or highway kan begitu konsepnya. Artinya gue melihat kalau dari sisi komunikasi atau pertukaran informasi dalam hal ini kan udah ada standar-standarnya ya waktu mendiskusikan strategi gitu. Gue rasa ini adalah masalah juga dari para pemain barunya yang songong-songong dari Eropa nih, gitu. Ya, gue nggak bilang songong ya coach, gitu. tapi somehow ada nggak apa-apa. Ada ketidak. Nggak apa-apa dihujat sama agak keras ya di Indonesia. Bahas itu persoalan pemain Eropa superioritas dengan feodalismenya orang-orang timur. Boleh. Ini kalau tuh bola. Ini Belanda aja. Jerman nggak gitu. Nah ya makanya kita dengar dulu nih bagaimana caranya Bang Tovan ini menguliti. Kayak gini aja deh. Gue nggak yakin juga ya bahwa orang Eropa itu masih merasa superior ketimbang orang Asia. Karena mungkin kultur egaliter sudah cukup berkembang di sana, di Eropa Barat terutama. Tapi gue juga masih mensangsikan hal itu apakah benar begitu. Tapi di Asia juga kultur feodalisme masih sangat tinggi gitu. Otoritas seorang pelatih, apalagi pelatih utama, itu tuh seperti lord gitu. Dan kita kan belum betul-betul melakukan revolusi budaya ya. Artinya egaliter belum benar-benar terjadi di Asia gitu. Mau Jepang, mau Cina, mau Indonesia, mau India, masih kuat hierarki feodalistik itu. Jadi kalau kita bicara siapa yang lebih songong, kedua-duanya punya basic kultural revolusioner dan feodalisme yang berhak untuk sombong dua-duanya, merasa superior dua-duanya gitu. Ya, gue nggak tahu orang Indonesianya merasa feodalisme juga nggak, tapi feodalisme sebagai orang yang manut gitu, terhadap satunya bangsa Barat yang superior, atau bangsa Korea sebagai pelatih yang punya otoritas yang superior juga secara feodalistik. Jadi mungkin sama Sintayong sama orang Indonesia ya mungkin ya cocok-cocok aja. Gue mau nanya ke lo,
Sekarang kenapa tidak terjadi gimana? kohesi sosial antara Sintayong dengan para pemain baru yang dari barat? Gue Sementara balikin terjadi lagi kohesi. ke Gus Emil pertanyaan ini. Kenapa menyebutkan Sintayong sebagai super communicator dalam hal ini? Ya, gue sebenarnya ngasal aja Mampus sih biar lo, didebatin ya. moderator. Kalau bisa dianalisis dulu, ntar gak jadi debat gitu. Iya, Soalnya betul. kalau dilihat reviewnya Rebuan yang ada coachnya itu super communicators itu kan pakai cerita ya. Iya, Itu kan coach. iya. Iya. Tapi Ya. sedikit aja karena gue pengen menjaga marwah Britpot di kalangan bola. Main bola itu nggak kayak gitu persis juga Bang Tovan. Kalau misalnya di Eropa pun gue nggak bilang itu kerangka framework berpikir feodal itu nggak pas juga di situ gitu. Pep Guardiola gitu. Dia bisa itu kalau pemain-pemain bintang lewat aja 1 pound berat badannya ya, itu nggak diturunin, dicadangin gitu. Jadi siapa lagi Mourinho, memang dia kayak jenderal gitu, memang bisa otoriter, memang punya otoritas. Ya nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya egaliter tuh ya egaliter dalam hal ngobrolnya. Tapi kalau bisa dia pengen buang, cadangin atau apa, benar-benar nggak pakai itu benar-benar dari pikiran dia sendiri. Oke. Pelatih Cuma bola balik itu lagi yang ya. top itu. Balik lagi ya kalau kita ngomongin super communicator ya. Jangan-jangan kita Ini kalau ada sendiri Fuad memiliki enak definisi. nih, Fuad. Iya, mungkin nanti kapan-kapan kita ajak lah ya. Cuma sekarang Kita enggak undang deh. dulu lah. Iya, kapan-kapan. Cuma gini lah, apa kalau kita ngomongin super communicator, kita mesti tahu dulu nih ya, persona mana sih yang menurut kita masing-masing tuh super communicator. Dan ini nggak bisa dari industri bola ya. Cuma kalau bisa bagusnya malah kalau dari industri bola apa dari luar bola ya. Kalau gue tuh justru ya ketika ngelihat ketika siapa sih super communicator yang mungkin yang lo seneng gitu ya, atau misalnya ya yang masing-masing udah Bang Topan sama Coach Jahal ini seneng gitu ya, bisa dijadikan contoh nih super communicator gue nih. Nah mungkin gue dulu ya yang gue ngomong nih, kayak gue itu mungkin malah suka sama komunitas super communicator ya yang ada di kepala gue itu adalah Master Yoda. Nah di kepala gue tuh Master Yoda, mungkin quotes yang paling terkenal Do ya, or do not. reasonnya atau quotes yang paling terkenal ya, do or do not, there is no try. Dan itu kerasa banget ya, itu ngeset tone-nya dia saat ngelatih Luke Skywalker untuk ya lu lu gak usah coba-coba lah, lu kalau pakai Force tuh do or do not gitu. Itu message itu dapat banget, dan itu ngeset karakteristik Luke Skywalker sampai akhirnya si Star Wars 456 tuh tamat gitu loh. Juga gue menurut gue, Dia main dan juga aman itu nih, kelihatan banget karakter fiktif ya. yang dibawa. Yang bener dong, yang real. Oke, kalau yang real gue ngambil yang agak arogan deh. Cuma mohon maaf dari bola lagi nih ya, Jose Mourinho lah gitu. Jose Mourinho itu udah undisputed banget, walaupun agak goblok ya soal taktik ya. Cuma maksudnya dia itu kalau komunikasi ke pemain tuh udah the best of the best gitu. Dan kalimat yang paling terkenal kan ini kan, I am the special one gitu kan. Itu kan udah ngeset tone karirnya dia banget kan. Nah, itu udah legendary banget gitu di sejarah ya. Cuma gini lah maksudnya gue pengen tahu nih, maksudnya kalau dari udah boleh karakter fiktif, boleh karakter yang beneran gitu ya. Dari udah Alan, Bang Topan atau Coach Jaha, siapa nih yang mau duluan nih? Maksudnya siapa sih persona yang bisa jadi contoh super communicator masing-masing ya? Gue pengen tahu nih. Udah Alan lah. Siapa dulu nih? Gua. Dulu. Kalau real, gua tahu ya banyak juga ya. Ada Obama, ada mungkin seperti Steve Jobs, Stay hungry, stay kalau foolish. Indonesia, hah? Iya. Stay hungry, stay foolish. Ya maksudnya mengkomunikasikan apa yang dia pengen komunikasikan itu benar-benar kombinasi dari tone-nya, dari gimana cara dia memulai poin-poinnya itu, repetisinya, textbook based communication practice banget gitu semuanya. Asik. Kalau dari gue mungkin tadi meng-highlight aspek
impact of communication kalau gue ya. Kalau lu mungkin melihat dari aspek koherenitas dari tingkah laku, history, background sampai gaya bicara dan pemilihan kata kalau dari Uda Alan ya. Jadi Uda Alan ngelihat dari koherenitas gitu ya, kayak di Steve Jobs atau di ini. Tadi sebelum Steve Jobs tuh si ini ya Barack Obama ya. Kalau Bang Obama. Topan atau Coach Jaha siapa nih? Kira-kira ya yang mungkin jadi Gua deh. persona. Gua tuh gua ada satu apa ya speaking coach ya, atau pokoknya emang dia profesinya adalah coach berbicara gitu ya. Kan sekarang banyak tuh ada yang dari Vietnam tuh, siapa tuh, gua nggak suka tuh dengan gayanya dia gitu ya. Tapi yang satu gue suka namanya David J. Phillips itu. Menurut gue seneng karena dia bisa merancang komunikasinya itu total gitu. Bahasa tubuhnya, storytellingnya, expressions, bahkan lighting lampunya gitu, dia benar-benar dia iniin ya. Jadi menurut gua dia super communicator karena ketika misalnya dia berbicara di depan publik itu semua aspek itu dia iniin ya. Dia perhatikan gitu. Dan jadi enak denger dia ngomong gitu. Ada satu masa di mana gue jadi kesel sama dia ketika dia coba ngikutin ini ya. Ketika dia ngikutin tren gitu. Dia nggak jadi dirinya gitu. Dia kayak mau coba ngambil audience Gen Z gitu. Jadi gitu-gitu menurut gue jadi tiba-tiba ini ya. Tapi menurut jadi basi gitu. Tapi kalau dia jadi dirinya, dia mendesain pokoknya komplit lah, paket komplit menurut gue. Kalau Coach Jaha itu berarti yang paling be yourself ya, kalau gitu ya, originality gitu ya, berkarakter. Oke. Yeah. Kalau dari Bang Topan gimana Bang melihat persona super communicator? Lu tuh ngeliat persona super communicator yang ini versi gue nih gitu. Persona lu siapa nih Bang kira-kira kalau boleh milih? Sebenarnya gue nggak terlalu paham ya dimaksudkan di buku ini dengan super communicator. Seakan-akan kekuatan komunikasi saja sudah lebih dari cukup gitu untuk menciptakan seorang persona yang disebut dengan super communicator. Jadi gue sebelum nggak ada figur-figur itu, tapi kalau memang pilihan-pilihannya seperti Uda Alan, Coach Jaha dengan Gus Emil, ya mungkin Soekarno kali ya, karena gue beberapa baca dialog dia dengan Tan Malaka gitu, bagaimana dia meng-approach Tan Malaka untuk ayo dong bantuin gue segala macem, atau dia meng-approach manipulatif memang, tapi untuk kepentingan bersama ya, for greater good, pembentukan negara bangsa. Tapi gue juga melihat beberapa kasus di sini, nggak semua, gue belum baca semua kasus secara secara keseluruhan. Walaupun sudah gue capture beberapa kasus di buku ini, tidak semuanya juga disebut seorang communicator yang punya kelayakan untuk disematkan sebagai super communicator gitu. Karena banyak aspek-aspek lain di belakangnya yang kalau kita bongkar secara sosiologis, secara filosofis, dia di backup dengan banyak hal. Sehingga dia disebut sebagai seorang communicator yang sukses gitu, mengendalikan dirinya dan lawan bicaranya. Apakah dia disebut super? Nah, ini seperti yang di penjelasan awal nih tentang Felix Sigala yang FBI dan Jim Lawler CIA. Keduanya udah jelas-jelas di belakangnya memiliki institusi super body juga kan. Artinya kalaupun Jim Lawler itu sukses menggrab atau merekrut salah satu yang ditargetkan, seorang perempuan yang bernama Yasmin itu, ya mungkin ada CIA gitu di belakangnya, super body. Ataupun mungkin Felix Sigala FBI juga dia disebut legendnya FBI ya karena dia seorang yang berpengalaman di Perang Dunia Kedua dan di belakangnya ada FBI gitu. Jadi apa yang disebut super itu beyond dari pribadi dia yang punya skill set gitu loh. Mungkin juga Soekarno seperti itu. Jadi keberhasilan dalam meng-achieve goalnya dia berarti ya kalau Bang Topan ngelihat ya, karena
komunikasi itu dipandang dari sudut pandang sosiologi itu lebih dipandang sebagai metodologi mencapai tujuan itu gitu Bang. Apa betul gitu ya? Iya, Jim Oke. Lawler dan Felix Sigala tanpa FBI dan CIA belum tentu sukses sebagai super communicator. Iya, Ini iya. ada di bukunya ya. Ini gue Iya, tahu dari bukunya. Coach Jaha bakal benci sama gue nih, tapi gue belum baca bukunya. Tapi gue udah nonton reviewnya. Kalau misalnya gue bisa request itu, sebenarnya kalau dari bukunya itu definisi super communicators itu apa sih? Kalau baca itu dari kata-katanya aja mungkin buat gue sih simple aja, nggak banyak tetek bengek di situ kan. Kalau super communicators pasti orang yang jago komunikasi ya, yang kalau misalnya kita ngomong, terus dengerin dia ngomong, ada koneksinya itu otentik dan menarik langsung ya. Itu kalau kita kan nggak harus Iya, Obama atau Steve Jobs atau siapa, kita sehari-hari di mana-mana juga kadang-kadang suka notice kan orang yang kalau pas kita ketemu ngomongnya itu pas kita ketemu ngomong itu koneknya cepet, koneknya nyambung terus kayak otentik terus kata real gitu, bukan artificial gitu. Nah menurut gua bukunya itu gua kan udah nonton nih review buahnya Coach Jaha, kayaknya ada beberapa hal yang selalu harus diingat kalau kita berkomunikasi sama orang. Coach Jaha harusnya ingat, gua nonton reviewnya beberapa hari yang lalu kan, nonton rebuan di Brit-nya itu apa tentang harus cepat untuk nangkep itu tentang pertanyaan apa ya Coach, what's this really about? Terus ya. how do we Ada feel 3 about itu kan? Terus values, judgment, who we are experience. kan? Who are Nah, we? who are we? Jadi kalau tahu itu kan uh, bisa untuk mencapai atau maju atau cari cara untuk bisa jadi super communicator karena untuk connect sama orang itu kan dasarnya katanya pertanyaan-pertanyaan itu. Itu sih Iya, kalau maksudnya simpelnya. jadi menjaga authenticity sampai bisa tujuan tercapai. Nah, itu gimana ya maksudnya emang konstruk itu sesuatu yang bisa diajarkan nggak sih? Itu nature apa nurture ya? Ngomong-ngomong ya. Bisa diajarin. Eh, Jadi kalau ngomong sama bisa. orang, Iya, ya jangan nggak tahu ya kok. kemana-mana langsung tangkep itu. Iya, maksudnya somehow ya. Maksudnya kalau kita ngebawa tajuknya sebagai super communicator tadi, itu terkesan kayak ini ya, tesis yang disampaikan si Charles Duhigg ini tuh kayak memberikan kesan bahwa ini tuh sesuatu yang nature gitu, tidak bisa diajarkan gitu ya. Atau itu bisa sebetulnya ya. Kayaknya Enggak enggak sih deh. kalau menurut Kayak gua ya. di Enggak deh menurut gua. Hmm. Kalau dari bukunya nih ya, apa namanya, dia kan cerita beberapa orang yang diceritain itu, misalnya ya tadi, Felix Sigala, Jim Lawler gitu ya, Dr. Bevar Ehdai itu gitu semuanya, gini, khususnya yang kasus di Dr. Bevar itu ya, Dr. Bevar itu yang dia udah ngasih tahu bahwa ini solusi paling baik, lo nggak bakalan sakit, nggak bakalan keluar duit banyak gitu ya. Tapi kenapa orang pada milih itu, milih akhirnya ya saya dioperasi aja deh gitu. Eh, nah itu kan diajarin sama temennya. Gue lupa temennya siapa yang ngajarin ya. Kalau nggak salah, ya pokoknya temennya yang ngajarin gitu. Lo terlalu fokus sama ini sih, sama apa namanya, sama prosedur dari itunya, dari operasinya, tapi nggak ke tentang orangnya gitu. Nah, ketika akhirnya dirubah pertanyaannya, emangnya masalah apa namanya, masalah apa ke prostat ini buat Anda artinya apa gitu. Ketika ditanyain itu, akhirnya orang cerita dan lain-lain. Nah, dari ketika banyak yang diceritain, akhirnya dia bisa merekomendasikan, oh kalau kayak gitu ya udah nggak usah operasi aja. Nah, itu salah satu bukti diajarin. Kasus-kasus lain di situ juga bahkan bisa maksudnya bisa disintesis gitu. Contohnya Chuck Lorre and Bill Prady yang bikin apa Big Bang Theory gitu, ya. Itu kan komunikasinya sama Charles Duhigg, dia apa namanya,
ya dia apa ya, crafting pertanyaan-pertanyaan dalam komunikasi itu jadi suatu komedi yang lucu, yang melibatkan emosi. Kebetulan gue kan ini banget ya, apa namanya, gue penggemar Big Bang Theory banget ya. Jadi gue melihat satu bisa disintesis ya, eh, dan tentunya bisa diajarin gitu. Nah, Gue cuma belum baca setuju sih. bukunya, tapi menurut gue bukunya pasti bagus. Untuk Cuma kebalikannya, FBI dengan CIA juga kasusnya sama. Mereka juga oh akhirnya ya, jadi apa? Jadi seorang mentor ya yang iya. mengajari agen-agen lainnya. Kayak ini Coach Jaha mau bilang nggak suka kebalikannya, sama menurut struktur gue buku penyusunan ini, bukunya ya. iya, enggak, Iya, dia agak capek gini, betul. Betul agak bukan dia, ini strukturnya. ya, jadi gini, dia tuh penulis yang bagus, jadi dia bisa ceritanya tuh sebenarnya enak baca ceritanya. Tapi karena dia bikin cerita tuh yang dia teori cerita akhirnya jadi Iya, capek betul, teori capek banget. looping cerita gitu. Iya, Benar-benar. atau iya gitu. Terus bahkan ada satu cerita yang bersambung untuk jelasin teori yang lain gitu. Benar, benar. Jadi, waduh, gue bilang. Tapi gini, Lagi apa asik-asik baca namanya? cerita tiba-tiba dipotong gitu loh. Iya betul. Terus Oh, Bang apa Taufan udah namanya? baca juga. Sekilas. Nah, terus gini, apa namanya? Yang menarik sebenarnya buku ini menarik, tapi maksud gue bukan poin yang bagus gitu ya, poin yang jelek gitu. Buku ini sebenarnya nggak ada beda dengan buku-buku komunikasi yang lain. Bahkan Nice. sederhana banget ini. Cuman dia pakai judul yang bombastis, Super Communicator. Jadi wow gitu. Esensi yang paling menurut gue yang paling apa namanya yang paling eh, apa inti dari buku itu adalah gimana sih asking deep questions. That's it. Karena if you ask deep questions, lo bisa buat orang itu bicara lebih banyak sehingga satu, kalau lo gunakan itu untuk negosiasi, lo dapat informasi banyak untuk memanipulasi orang. Kalau lo di sales, orang itu banyak cerita tentang kebutuhan sehingga lo tahu apa yang mesti lo jual. eh dan seterusnya gitu. Apa namanya? eh ini yang apa namanya yang dilakukan digambarkan oleh buku ini. Gimana cara bertanya supaya orang mau bercerita lebih banyak dan kita habis itu terserah mau dimanipulasi atau mau digunakan untuk kepentingan bersama. Dan beberapa ininya menurut gua sama dengan beberapa buku communication yang lain ya. Tapi Iya gitu, Coach. dia penulis, iya dia penulis yang bagus. Kalau cerita tuh enak baca cerita yang benar nggak Bang Tovan? Iya, untuk nulis Buku cerita dia asik orangnya. buku Iya. tentang Kadang-kadang gue kayak baca komunikasi yang lain novel tuh apa jadinya ya? atau cerpen. Gua Misalnya, ya Coach, bagus Buku komunikasi tentang yang komunikasi benar. yang lain. jadi Kalau buku Charles Duhigg yang lain sih gue tahu jadi sih. Power of eh, Habit. Ya. kan Iya, ya Power Power of of Habit. Habit ya. Oh gini, contohnya misalnya salah satunya ada buku, gue pernah bahas buku Read People ya, Read People, Rita Carter gitu. Ini ada beberapa bagian tuh udah dibahas di buku Rita Carter, tapi dia pakai istilah yang berbeda gitu. Terus eh ingat gak gue pernah belajar ngebahas buku How to Ask Anything from Anyone Anytime. Nah, ini juga sama gitu. Apa namanya? Cuma dia kasih judul Asking Deep Questions gitu. Dia kasih judul atau label yang lain. Jadi buku ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan sebagian besar buku-buku yang lain ya. Bahkan menurut gue jadi akhirnya oh ya dia kan mulai dengan cerita Felix Sagala itu yang apa namanya dia bilang eh, negosiator legend di apa namanya di mana di FBI. Sementara gue FBI. fans beratnya Chris Voss kan gitu. Tiba-tiba gue langsung ilfeel begitu baca itu. Dan gue pikir dia akan ceritain tentang menggunakan itu di negosiasi. Enggak, sedikit banget. Cuma berapa halaman. Dan menurut gue apa yang dilakukan Felix Sagala itu lebih kepada menginterogasi orang. Sementara yang katanya the best FBI integrator udah nulis buku tentang how to ask about anything from anyone anytime. Gitu. Jadi akhirnya dia ngambil sedikit
digabung kasih judul bombastis, super communicator gitu loh. Iya. Kalau gua, Ya. boleh nggak gua kasih respon? Gua Boleh. kalau buku communication, mungkin gua nggak begitu banyak baca. Bukan tentang investigasi, tentang how to ask anyone ya. Ini tentang komunikasi aja. Gua pernah baca bukunya karangan Larry King yang judulnya How to Talk to Anyone. Karena basisnya itu yang Larry King tuh menginterview orang berpuluh-puluh tahun, almarhum kan di CNN, Larry King. Nah, gue nggak baca bukunya, tapi gue nonton reboan lu itu coach, dan itu summarize atau sum up apa yang gue pikir refreshment yang bagus banget. Kalau misalnya gue keluar pengen untuk connect sama orang, pengen untuk ngobrol sama klien atau siapa, karena 3 pertanyaan itu kayaknya gue sering lupa gitu. Kalau misalnya ketemu sama orang, ini kan bukan tentang nyari informasi atau investigasi atau FBI polisi, itu yang utamanya kalau menurut gue. Ini how to connect authentically with people by talking, by listening kan. Lo harus ingat tiap mulai ada conversation itu, what's this really about? Mau dia ngomong tentang yang lain kan, mungkin itu adalah sinyal sebenarnya dia pengen ngomong sesuatu yang nggak dia sebutin itu gitu. So kalau lu connect what's this really about, ya mungkin kalau sama customer bisa aja lu langsung, oh ternyata dia mikirin tentang tender ini atau mikirin apa. Terus yang kedua tentang apa namanya, how do you feel atau how does it, how do you feel about it kan? How do the person, how you think, how the person feels about what you, apa yang lu omongin gitu. Lu kalau misal lu rasain, lu punya empati yang bisa naker, bisa kemana, ini orang takut kalau gua kalahin di tender nih, segala macam atau yang begitu kan. Terus yang tiganya kan, lu tetap anchor back ke who we are actually ya. Itu gua nggak baca di buku-buku maksudnya mungkin itu esensi itu ada terpisah-pisah, tapi membuatnya terstruktur ke 3 itu aja, sesimpel itu. Kalau misalnya kita mau coba connect sama orang, gue belum baca bukunya lagi ya, tapi itu udah cukup lebih cukup berharga buat gue dapetin itu pelajaran itu ketimbang banyak buku-buku bisnis populer yang lain sih. Sekarang kalau misalnya gue ngomong sama Bang Taufan, Emil atau siapa, sebenarnya kan gue pikir what's the point? What's this about? Ngomong Sintayong, what's this about? Gitu. Terus gimana perasaannya tentang hal yang kita omongin itu? Terus who we are? Bang Taufan ngomong-ngomong tentang pelatih di Eropa atau di ini, ya udah Bang Taufan nggak tahu bola banget nih. Jadi langsung identify gitu ini. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi that's the esensi komunikasi kan, tahu, connect, dan paham gitu. Dan menurut gue Larry King itu beda approach-nya. Tapi gue nggak baca, gue mengakui gue nggak banyak baca buku yang topiknya khusus tentang how to communicate itu sih, kecuali Larry King itu. Yang gue ingat. Artinya, ya gue belum pernah baca buku Larry King ya. Tapi dulu gue sering nonton. Gimana? Artinya komunikasi itu manipulasi kan sebetulnya ya. Komunikasi itu koneksi, apa? Lu ya, berkomunikasi dengan cara manipulasi dengan cara connect dulu gitu kan. Well, sure you can. Tapi untuk connect dulu kan, kalau lu nggak super communicator atau nggak komunikator yang bagus gitu, untuk connect aja susah. Ya berarti apakah buku ini lebih pas kita kasih nama super manipulator ya? Lu bisa bilang Obama itu bisa mengkomunikasikan idenya karena dia manipulatif gitu. Kalau manipulator atau manipulasi kita anggap netral, is okay, tanpa tendensi negatif atau positif. Bebas moral. Ini buku nanggung gitu. Mau dibilang super manipulator, enggak. Dibilang komunikator, buku nanggung. Judulnya aja yang mau basis super communicator. Dan sebenarnya esensinya cuma asking deep questions. Apa sih asking deep questions? 3.
values, judgment, experience. Nanya tentang values. Itu ya, kalau yang tadi lo bilang who we are dan lain-lain, itu sebenarnya itu adalah probing. Probing ini ketika misalnya lo harus ngadepin banyak orang, terus sebenarnya masing-masing stance-nya di mana gitu ya. Itu ada beberapa pertanyaan probing itu kan Tapi kan itu kasusnya yang kita nggak Prof. nanyain itu ke orang itu, Kos. Kita Enggak, kita tuh kayak landasan berpikir kita gitu. Dia ngomong apa nih? Ini si Kos ini sebenarnya what is this really about? Yang mau diomongin itu. jadi kalau itu yang nanya tentang who we are tuh teorinya silent negotiation sebenarnya. Yang bahasanya Emil tuh manipulasi. Jadi ketika dia tahu ini siapa, dia nanya dulu who we are, who am I dan segala macam gitu sampai ketemu. Akhirnya dia mulai pelan-pelan dia bisa, itu yang John Bowley yang dosen sastra itu ya, ketika jadi juri di cerita itu. Akhirnya semua bisa mencapai keputusan bahwa orang ini nggak bersalah gitu. Nah, untuk menjelaskan teori itu. Tapi sebenarnya intinya dia pertanyaannya cuma 3. Pertanyaan 3 itu cuma gini, values, judgment, experience. Contoh paling gampang. Instead of nanya lu tinggal di mana, tapi nanyanya apa yang lu yang paling suka sama lingkungan tempat lu tinggal. Akhirnya dia bisa cerita macam-macam gitu, dan akhirnya kita bisa tahu gambarannya. Pasti kesebut, oh gue tinggal di Jakarta Selatan, gue di Jakarta Timur dekat Taman Mini misalnya. Ya, tapi lo akan volunteer banyak informasi instead of hanya ngasih Taman Mini gitu. Nah, memberikan kesempatan orang banyak ngomong karena yang ditanyain values, judgment. Kayak Emil tadi pertanyaannya, gimana pendapat lo semua tentang Sintayong? Judgment, lo nanyain judgment kita semua. Kita ngomong dengan free kan tentang judgment kita semua gitu. Terus experience misalnya, experience bisa gimana rasanya? Kebayang nggak lo rasanya jadi Sintayong? Lo ngomong begini, orang itu nggak ngerti, terus lo yang dituduh nggak ngerti, padahal dia nggak ngerti gitu. Experience. Nah, pertanyaannya kayak gitu bikin orang banyak ngomong gitu. Akhirnya kita punya banyak informasi tentang lawan kita bicara, terserah mau dimanipulasi boleh, mau dibuat dia makin mencintai kita atau boleh. Dan teknik ini juga ada waktu di Chris Voss. Teknik seperti ini gitu, gimana caranya orang ngomong. Jadi makanya gue bilang buku ini biasa banget. Lu tapi udah nonton rekaman lu nggak, Coach? Belum ya kayaknya. Lu udah nonton ribuan rekaman lu belum? Belum kayaknya. Lihat deh, di situ lo bilang kalau lu suka sama bukunya. Kayaknya waktu itu siapa ya enggak. ininya? Gue bilang enggak gitu, bukan. Gue bilang di belakang, dibilang gue suka hanya cara dia penulisnya jago emang nulisnya. Nonton Tapi, lagi. Kalau bukunya di belakang, enggak. Gue ingat banget soalnya. Dia jago nulisnya. Tapi kalau bukunya, gue bilang ini ya buat di belakang tuh gue ngomong. Buku ini cuma buat orang yang baru belajar komunikasi. Wah, keren banget. Karena emang dia to the point ngasihnya seperti yang tadi lo rasain. Udah kan. Oh, ternyata nanyanya gini ya. Gitu. Buku ini kalau buat gue cuma gimana cara connect aja. Mau negosiasi, karena buku itu mau cuma intinya manipulasi itu urusan lain. Ya, cuma gitu. gini ya, kalau kita kembali lagi ya, karena emang kita tuh tujuannya membuat bahasan Brit yang setelah rapi menjadi ngawur gitu ya. Jadi ya kita harus lihat juga, emang kalau kita jadi super communicator atau let's say punya skill komunikasi yang bagus ya, memang apakah kita jadinya punya derajat lebih tinggi ataukah kita punya role lebih important gitu ya di society kita gitu. Ya atau sebenarnya nggak penting-penting amat gitu loh komunikasi ya. Atau memang sebenarnya itu tuh kayak power yang memberikan kita tuh punya responsibility lebih gitu. With great power comes great responsibility. Itu yang gue lihat, Gus Emil. Itu yang gue lihat dari pribadi-pribadi yang ditempatkan oleh si penulis. Para super communicator, penyematan nama ini kepada para tokoh adalah penempatan tokoh-tokoh yang memiliki power tertentu. Jadi penjelasan itu tidak sekedar teknik. Bahkan
bahkan ya coach Jahaya, gua sepertinya melihat bukan teknik berkomunikasinya yang banyak dijelaskan, tapi latar belakang cerita dari masing-masing tokoh. Bukan hanya tokoh misalnya Jim Lawler Oh saja, iya, tapi lawannya Jasmine juga diceritakan bagaimana gitu. iya, Secara ini ya, latar belakang sosial politik negaranya seperti apa iya, gitu. Walaupun Duhigg agak-agak apa namanya judgmental juga menilai bahwa dia dari negara Timur Tengah, tidak disebutkan negaranya seperti apa, tapi dia dari negara yang sangat otoriter begitu, yang sangat ketakutan, bla 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 gitu. Eh ya siapa si penulis tuh memang berupaya untuk mengangkat mengangkat pribadi-pribadi yang dari aspek sosial politik budaya si masing-masing ininya kelompok atau komunitasnya. Bisa dari komunitas musik misalnya atau komunitas negaranya seperti apa. Itu sih iya. yang gue Nih lihat. kalau di tokoh-tokohnya ya, Felix Sigala FBI, Jim Lawler CIA, Bo Sievers neuroscientist, Dr. Nefar Ehdaye surgeon prostat ya, John Bowley professor letters sastra, Chuck Lorre and Bill Prady screenwriters, Melanie Jeffcoat itu anti-gun activist, Salma Musa politik researcher, Jay Rosenblum PR-nya vaksinasi COVID. Yang terakhir Veronica Velasco CEO-nya Netflix. Jadi gue setuju tuh sama Bang Tovan. Jadi orang-orang yang bicara ini punya struktur kuat di belakangnya sehingga dia bisa meyakinkan meskipun kemampuannya mungkin nggak bagus-bagus amat. Malah akhirnya kalau gue pakai pendekatannya Bang Tovan, buku ini jadi cuma cocok logi aja sih. Gitu. Ya kan? Benar nggak sih? Ya, Iya. Too kalau memang itu agresif menilai seperti itu kayaknya. mungkin Gue belum nggak berani gitu juga juga sih, ya. tapi Ya, gimana ya? Belum berani gue. Tapi ya mungkin begitu. Gimana caranya kita bilang kalau misalnya yang tadi disebutkan itu sampai baru di posisi itu terus dicocok logi. Gimana kalau misalnya ternyata karena skill communication-nya yang super, dia jadi Chuck Lorre, dia bisa jadi CTO siapa yang tadi Veronica nama terakhir di Velasco, Netflix ya. Veronica Velasco. Kita nggak bisa untuk judge karena Steve Jobs di posisi itu jadi omongannya itu didengerin orang. Mungkin karena dia jago mengkomunikasikan apa visinya, apa yang dia bisa connect sama orang, gampang relate sama orang, dia jadi CEO-nya Apple. Obama mungkin karena Oke. dia memang communication skill-nya jago, makanya dia jadi senator terus jadi presiden. Gini, maksud Agak sedikit gue cocok logi itu bukan gini. Ini orangnya memang gini ya. Ini cerita Veronica Velasco, dia baru masuk, terus ada culture yang dia nggak suka gitu. Culture ini menghambat kemajuan Netflix. Nah, dia mengkomunikasikannya itu ceritanya terus ya dicocok-cocokin sama teorinya si super communicator. Maksud gue cocok loginya itu. Gue bukan merendahkan bahwa ya artinya gini. Misalnya di konteks ini gitu ya. Kalau ada cerita ternyata seorang lurah gitu bisa mengkomunikasikan bisa memaksa semua penduduknya melakukan sesuatu padahal dia juga ngomongnya cemen gitu. Tapi kalau dicocok-cocokin masuk aja dengan teori-teori ini gitu. Nah, cocok logi maksudnya dari sisi itu gitu ya. Because he can relate, dia bisa connect sama orang mungkin. Itu kan Effective gini ya. communicator. Seskillful Gini, apapun gue di luar ya, mungkin untuk mengatur warga di sekitar rumah gue bukan super communicator gitu. Lo RT apa RW bukan? Atau bukan? Ada RT ada RW juga, tapi gue bukan ketua RW. Oh iya, makanya. Bukan, nggak berbakat. Ketika lo RT atau RW gitu ya, lo jadi RT. Ini yang tadi Bang Tovan bilang ada struktur lo yang membuat
orang, ya udah deh itu apa kata Pak RT deh gitu ya. No. Ini soalnya dari cerita-cerita itu rata-rata begitu kan, ada orang punya struktur yang kuat di belakangnya. FBI, CIA, neuroscientist, surgeon, profesor sastra, You cannot say screenwriters that. Lo terkenal. nggak bisa bilang begitu, Watch. Dan juga gue lupa ya siapa yang bilang di dalam grup kita tuh. Kan kebanyakan buku ditulis dengan survival bias gitu. Orang ini udah already winning the situations. Sehingga si siapa namanya? Si Charles Duhigg tinggal nyocok-nyocokin aja sama teorinya dia. Kalau itu Iya, approach-nya dan mah Obama atau Biden atau Trump karena dia siapa makanya dia bagus kan. Tapi perjalanannya itu kan pasti juga interaksi konsekuensi dari apa yang dia kualitas itu yang dia Nah, punya kan. gue nggak ngomong tentang orangnya ya, tentang teori ini. Kan gue bilang ya, buku ini sebenarnya nggak jauh beda dengan buku-buku komunikasi lain gitu. Dia punya teori, terus diambil cerita dicocok-cocokin. Karena ya Veronica iya, Velasco sudah berhasil merubah culture di Netflix. Jay Rosenblum sudah berhasil jadi PR-nya vaksinasi COVID-19 dan seterusnya. iya. Gitu Namun maksud gue. artinya kan gini ya, syarat terjadi komunikasi yang baik yang memang bisa berimpact itu kan prasyarat pertamanya adalah tercipta bonding dulu ya. Dan kayaknya kan bonding ini tuh sesuatu yang di luar aspek komunikasi nggak sih sebetulnya ya. Kalau kita belajar lagi kepada Sintayong kan, Sintayong tuh sangat jago komunikasi gue yakin ya. Cuma memang ya karena bondingnya tidak terjadi kan jadinya mess up everything gitu ya. Kalau buat itu gitu. Gak tau ya maksudnya apa namanya ya, bonding itu sendiri sesuatu yang apa ya, membentuknya itu kan kadang-kadang kan tidak harus dengan explicit communication ya bonding itu ya. Itu Kayak Bang Tovan contoh nih mesti misal, jawab tadi gue nanya iya kohesi sosialnya kenapa terjadi sama satu eh, sisi lain nggak jadi. Silahkan. contoh yang Bonding yang paling nyata lah. bahasa itu. Ini mungkin nih. Boleh lantar dari Bang Topan. Gue nambahin inilah Bang ya. Di Indonesia itu kan kayaknya hampir semua perokok itu bisa komunikasi pinjem korek kan ya. Iya, Itu kan. Gimana tuh Bang? sesama Coba ya ahli soal hisap. kohesi itulah. Kali ya para ahli hisap ya. Emang. Nah, silahkan. Nah, Itu lucu juga tuh. itu maksudnya apa ya? Apakah kalau udah ada kohesi itu otomatis komunikasi itu udah bagus gitu ya? Atau enggak gitu? Bisa aja, bisa aja. Gua di sebuah forum, forum-forum yang agak panas gitu ya, di ormas atau dimanapun, bisa saling hajar menghujat menghujat gitu. Tapi ketika baru 20 menit acara mulai dan kita sudah asem gitu ya mulut kita, tiba-tiba dia keluar, gua agak kesal juga nih, aduh mau gua secara fisik gitu ya. Tapi pas keluar, ternyata dia di situ, gua nongkrong situ nggak enak kan. Akhirnya Pak pinjem korek. Taunya ketawaan kita, malah bercandain. Langsung mumer Iya. itu, yang tadinya panas, langsung turun itu dalam hitungan detik. Iya. Jadi itu Padahal bisa tadinya udah mau. dikatakan korek Iya. itu dan ahli hisap itu sebagai simbol apa ya, interaksi simbolik perdamaian. Kalau kita pakai konsep sosiologisnya Herbert Mead itu ya, interaksionisme simbolik. Yaitu ahli hisap itu menjadi ketika di forum kita beda pandangan, beda organisasi yang berlawanan secara ideologis, tapi ketika di luar forum lagi break sebentar hanya 5 menit kita jadi ikatan sektarian ahli hisapnya sama-sama kuat. Iya, nah coba mungkin gue Bisa ada jadi pertanyaan itu. ekstrim nih kalau gitu ya. Apakah ketika semua warga Israel dan Palestina diwajibkan ngerokok, perdamaian akan terjadi gitu? Tentu saja tidak sesimpel itu. Kalau kita merunut ke apa namanya? Ya tadi yang Pertanyaannya seperti ekstrim Coach banget. Jaha katakan, ini ya Daya, gue agak banyak setuju nih malam ini sama Coach Jaha. Karena semua profesi atau peran Emang biasanya sosial dari enggak? tokoh-tokoh di situ tuh memiliki struktur dan suprastruktur yang cukup kuat untuk membackup atau men-spotlight ketokohan dalam buku ini. Jadi kalau bisa dikatakan buku ini itu sebuah film yang terdiri dari potongan-potongan cerita masing-masing individu, ya penulis sudah tidak fair dari awal menempatkan mereka sebagai super communicator yang sukses sebagai communicator. Padahal mereka biasa aja gitu. Dan tadi udah Alan bilang, kan mereka bisa sukses mencapai sebagai seorang, apa istilahnya,
sebagai seorang agen FBI yang baik gitu kan, sebagai anggota CIA yang baik, atau CIA. tadi yang gue bilang sebagai presiden Indonesia pertama yang sangat baik berkomunikasi bla bla bla. Ya mereka semua bisa sukses, tapi komunikasi bukan satu-satunya variabel untuk mereka menjadi sukses gitu loh. Banyak Oh variabel iya. lain. Jadi memang Berkomunikasi apa ya? baik itu adalah sebuah prasyarat. Ya, tapi mungkin ada 10 variabel prasyarat lainnya yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Felix Sigala, seorang Soekarno, seorang Steve Jobs gitu. Artinya Ya kalau ini itu ya sih gue setuju. struktur itu tuh memang apa ya? Cara nge-cheat atau cara curang untuk men-skip fase bonding itu ya sebenarnya ya si structure itu ya. Jadi fase Iya, bonding itu bisa ini ada agak sedikit agak sedikit seakan-akan penulis melihat semuanya akan selesai dengan persoalan bonding secara emosional gitu ya, empati. Ya, empati kan kita melakukan itu sehari-hari. Bahkan komunikasi seorang tukang ojek yang hujan-hujan dan panas-panasan memberikan jas hujannya kepada kita dengan rasa empati, dan kita akhirnya selamat dari tempias hujan. Berarti dia sudah super communicator dong. Iya, Sukses dia sebagai super communicator. theoretically seperti itu. Namun kan tidak berdampak karena nggak punya struktur kan. Jadi hanya terkena ke satu orang gitu benefitnya. Iya. Dan kita berpikirnya ya ini kan tugas lo yang ngasih jas Iya. hujan ke gua gitu. Iya, itu struktur itu yang menyebabkan dia terjadi koneksi pertukaran informasi atau pertukaran bukan pertukaran value, pertukaran informasi lah. Gitu. Coba bayangin lu naik ojol ya, mau hujan, supir ojol lo nawarin jas hujannya ke orang yang lagi di jalan, bukan ke lu. Tapi again ya, itu it has nothing to do sama itu sih menurut gua. Super communicator atau itu kan sebenarnya mungkin kalau dibilang bombastis judulnya mungkin iya, tapi kan effective communication kan. Kita suka ketemu kan di sekitar kita, di lingkungan kita, di kerjaan hari-hari itu. Ketemu sama orang yang nyambungnya enak, luwes, cepet gitu. Gaul cepet, connect langsung, bahkan sampai nggak lama setelah itu ngomong tentang bisnis atau ngomong tentang apa gitu. Tapi ada orang yang kayaknya susah banget kita untuk connect kan. Gue pikir kan itu yang efektif communicator itu. Kalau misalnya bisa jadi efektif communicator itu kan banyak yang tadi manipulasi, tapi di sisi lain itu gimana menyelesaikan konflik, konflik resolution, gimana tadi mau bernegosiasi untuk bebasin siapa? Chandra kalau misalnya FBI atau CIA ya, FBI ya, Police Force ya. I think kita membawanya agak overwhelm the concept, karena itu kan memang untuk coba jadi effective communicator, bukan kayak ada tukang ojek ngelihat kita terus ini ada satu simple komunikasi. Enggak, ini untuk connect gitu, untuk berteman, berhubungan, punya relationship gitu. Lebih cocok tuh kalau misalnya kayak suami istri gitu. Belajarlah itu super communicator, karena itu akan bisa untuk di tiap topik-topik pembicaraan itu bisa berdua itu pasang konsepnya itu tentang what's this really about gitu. How do we feel about it? Who we are gitu. Paham ini suami, ini istri segala macam. Kan itu gitu. Ketemu sama tukang ojek di pinggir jalan, apa yang relevannya kita ngomong tentang what's this really about gitu. You don't really want to connect with them. Oke, Kadang-kadang di buku ini gue bertemu beberapa ojol ya yang perjalanannya agak panjang, motor ya, bukan gokar ya. Mereka tuh kadang-kadang udah memulai pembicaraan dan kita langsung connect dalam hitungan semenit 2 menit di awal dia biasanya mereka duluan yang mulai pembicaraan sampai akhir perjalanan. Dia sampai nanya ke identitas kita segala macam, peran sosial, profesi segala macam, kesamaan, masalah ekonomi, masalah jalan yang macet, keresahan-keresahan di jalan raya dan kehidupan hari ini. Bang Tovan ngerasa connect nggak sama, relate nggak sama dia jadinya? Iya, relate. Itu dia effective communicator. Iya, makanya. Gini. Nah, ini jadi di awal buku ini kan cerita tentang Felix Sagala gitu ya. Terus Felix Sagala tuh disaranin untuk diteliti. Kenapa dia orang yang
bisa disebut very good communicator, bahkan kategorinya super communicator ya. Terus ada satu dokter researchernya gitu di buku ini ya, yang songong orangnya gitu, kok ngomong seadanya gitu. Terus ketika ketemu Felix Sagala dia kaget, nah orang kayak gini nih katanya super communicator. Terus ditanyain, emang gimana, kenapa Anda bisa dianggap orang yang sangat jago berkomunikasi gitu. Terus gini deh, dia bilang, saya contohin aja ya. Oke. Terus dia bertanya, gue lupa pertanyaannya apa. Tapi akhirnya pertanyaan itu membuat si orang ini cerita bahwa dia sedang bercerai, terus bagaimana dengan suaminya dan anaknya, kalau nggak salah gitu ya. Gue agak lupa cerita. Dia Tapi efektif sangat communicator, langsung connect, Iya. authentic connectionnya, relate, Nah, muncul semuanya. betul. Betul. Nah, jadi kan gini ya, si Felix Sagala ini karena interrogator gitu ya. Nah, dia punya teknik yang untuk untuk membuat orang berbicara. Nah, gue pikir dia akan bedah tentang si Felix Sagala, tapi enggak. Dia bikin teori sendiri ini si Charles Duhigg-nya. Pada level itu Karena gue lu bilang menarik juga ya. Lu expect kayak Chris Voss gitu itu dibahas. Chris Voss itu udah beyond itu yang dia cari kan, gimana negosiasi sama yang penyandra kan. Tapi sebelum sampai ke situ kan dia harus bisa berkomunikasi secara efektif sama counterpart dia. Yang dibedah sama si Charles Duhigg itu rasa gue caranya supaya lu bisa komunikasi, bisa bikin koneksi yang otentik sama orang. Sama. Kalau tahu nggak kalau di Chris Voss caranya apa? Bikin Chris Voss nggak komunikasi yang tentang otentik. komunikasi sama orang. Chris Voss itu Chris Voss ada juga. Lo nggak bakal bisa mulai negosiasi kalau lo nggak bisa bikin connections. Iya betul. Ada satu teknik Tapi yang dia kan nggak di buku sebutkan Chris tentang Voss. what's this really about. Gue nggak ingat ya. Tapi ada di Chris Voss ada, dia bilang ulangin aja tiga kata terakhir. Ya. Itu dia kasih contoh. Kan? Ya. Dia kasih contoh. On the weekend istrinya diundang di Chris Voss ya, diundang sama teman-temannya untuk reuni lah gitu. Terus Chris Voss diajak. Jadi Chris Voss itu adalah effective communicator. Super communicator juga. Jadi dia cerita begini ya. Terus begitu di sana, ini karena bidangnya beda banget dan sebagai seorang FBI ini dia nggak bisa cerita tentang pekerjaannya kan. Untuk menghindari itu dia akhirnya semua orang itu cuma dia ulangin aja 3 kalimat terakhirnya. Dan dampaknya apa? Itu para teman-teman istri bilang, kalau kita ngumpul-ngumpul lagi, laki lo bawa ya, wah orangnya menyenangkan banget. Padahal dia nggak pernah menceritakan tentang dirinya, cuma pakai teknik sepanjang hari, cuma teknik mengulang 3 kata terakhir. Super communicator nggak? Dia nggak volunteering any information. Iya, tapi kan cukup pakai satu teknik doang. Sementara si ini dia cerita macam-macam nih, segala macam ya. Intinya dia bertanya gitu kan. Jadi maksud gue buku ini ya dia ngambil dari sana dia susun jadi satu, terus dia kasih cerita yang ini yang sesuai, yang cenderung cocok logi menurut gue. Tapi buku ini untuk gue di belakang bilang buku ini untuk orang yang baru belajar komunikasi dengan orang lain, ini bagus. Coach mau tanya Coach, lu ngelihat nggak secara definitif ya, secara langsung maupun tidak langsung, si penulis ini membedakan antara super communicator dengan good communicator gitu, atau super communication dengan good communication? Seingat gue enggak sih bukunya ya. Enggak, seingat gue enggak. Good question. Gak ada ya masalahnya. Itu bener tajam banget sih siletnya barusan Bang Tovan. Kalau itu gitu. Ini gue coba bedah ya pakai Borju ya. Kasusnya Felix Sagala.
mungkin juga Betul. cocok dengan CIA atau anggota FBI lainnya ketika dia memiliki kemampuan komunikasi dianggap sebagai super communicator. Pertama, biasa pertarungannya adalah di social field antara si Felix dengan yang diinterogasi siapa. Biasanya kan kriminal ya kalau FBI ya. Nah, di sini gue pakai capitalnya tetap seperti biasa, 4 capitalnya Pierre Bourdieu ya. Simbolik, sosial, cultural, dan material, ekonomi dan data segala macam. Simboliknya adalah power, wewenang. Capital sosialnya adalah jejaringnya FBI itu sendiri dan jejaring yang dia miliki serta pengalaman yang juga masuk ke capital cultural, yaitu skill komunikasi, skill berjejaring, kemampuan dan mental yang sudah teruji di Perang Dunia Kedua. Karena gue sempat profiling di Google Felix Sigala ini siapa. Yang keempat adalah materi. Materi itu ya kekuatan uangnya FBI, kemampuan mengolah datanya FBI, sehingga si orang yang diinterogasi oleh Felix Sigala dia sudah kalah dari awal sebagai lawan bicara, tidak sepadan lagi gitu. Jadi yang di-highlight oleh si penulis adalah seakan-akan Felix ini hanya menggunakan kekuatan empatinya saja sebagai sesama manusia. Padahal lebih dari itu, dia sudah memiliki segala macam capital power di balik itu gitu. Jadi memang ini sangat rancu ketika disebut super communicator, tapi tidak hanya communication yang menjadi senjata utama dari para tokoh-tokoh ini. Ini mendukung statement lu Coach Yaha yang di awal tadi. Itu aja dari gue. Kalau kita ngomongin survivor bias, business book gitu kan, pada dasarnya kan semua orang bisa nulis apa aja ya buat bikin business book. Semua orang bisa merilis tanpa ada filter dulu, bahkan nggak usah ada editor juga kan, semua orang bisa merilis ngomong apa aja gitu. Pada akhirnya yang bisa bertahan sampai akhir kan yang paling banyak dipakai, paling banyak di-quote gitu ya. Nah, maksudnya kalau kita kembalikan kepada contoh kasus yang kayak Charles Duhigg ini, tidak berarti apa yang dia sampaikan tuh sebuah kebenaran dong. Enggak. Iya kan ya? Nah, Nah ya kalau di Brit Maksudnya SOS tuh enggak. ada satu chapter menarik tuh Mil tentang itu ya. Jadi tentang Honda. Jadi Honda itu kan bisa ngalahin banyak banyak merek waktu ketika dia masuk ke Amerika. Sampai akhirnya Inggris yang dengan motor British apa gitu ya. Kalah motor ininya dia kalah dari menguasai 49% jadi tinggal 9%. Terus akhirnya pemerintah Inggris meng-hire Boston Consulting Group untuk bikin ini. Kenapa sih bisa seperti itu? Dibuatkan wah keren sampai jadi bahan untuk case study di seluruh kampus-kampus bisnis gitu. Ada satu peneliti bukan iseng, dia nggak percaya sih omongannya Boston Consulting Group. Dia datangin tuh semua pelaku ininya. Terus dia ternyata ceritanya cerita konyol aja tuh, cerita nggak sengaja kita begini, nggak sengaja kita begini, nggak sengaja kita begini. Contoh Super Cup kenapa laku itu nggak sengaja aja. Ada salah satu pegawainya disuruh beli makanan, keluar pakai motor Super Cup, datang lihat motornya keren apaan nih gitu, dibeli sama pada orang pada mulai pesen, terus akhirnya jadi hype, terus pengen bikin iklan nggak punya duit, tiba-tiba datang ada mahasiswa, dia pengen magang di mana-mana udah nggak diterima, dia bilang gini saya magang di sini aja deh, terus magang bikin with Super Cup you can meet nice people gitu. Jadi banyak cerita yang kayaknya kejadian biasa aja gitu, kebetulan aja. Jadi meng-cancel apapun yang diceritain BCG yang udah jadi case study di seluruh bisnis sekolah-sekolah bisnis di mana di Indonesia di Amerika pada saat itu. Kan ini gitu loh, yang buat jadi gambaran gambaran bahwa buku-buku kayak Charles Duhigg ini banyak gitu. Bahkan udah lama dulu bahkan konsultan sekelas BCG juga kayak gitu, cocok logi juga. Ternyata cerita sebenarnya nggak gitu. Ya artinya
yang survive sampai akhir itu kan, maksudnya yang emang dipakai kan kalau kayak gitu ya, artinya whether it's right or wrong gitu ya. Karena kebenaran dalam dunia bisnis atau dunia sosial itu kan yang masih hidup, yang masih bisa terus hidup ya, bukan yang paling valid atau yang paling apa gitu ya. Beda sama apa ya, strictly science lah ya kalau gitu. Iya. Nah ya, artinya kalau kita ngomongin masalah komunikasi ini pun juga, to be fair ya, memang Charles Duhigg satu udah punya nama, dia jago dalam menulis juga, orang banyak yang memang nangkep gitu. Makanya buku ini survive dibanding buku komunikasi yang lain gitu ya. Ya, cuma makanya jadi kalau kita baca buku bisnis tuh emang selalu harus kritis sih, karena buku yang survive sampai akhir tuh bisa jadi memang karena disukai aja, memang bukan karena dia valid. Itu makanya kadang memusingkan itu. Baca buku bisnis itu memusingkan sih memang ya. Makanya kadang-kadang walaupun gue tuh sangat suka mengembangkan komunitas bedah buku bisnis ini, ya gue sendiri orang yang mungkin udah paling antipati dengan hampir semua buku bisnis. Kalau buat itu ya. Karena nggak ada standar nggak ada standar kebenaran universalnya. Beda sama matematik yang 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Ya kasarnya Kiai pun bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Lonte pun bilang 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3, walaupun dia nabi, pasti digebukin gitu kan. Semacam itulah. Oke. Well, Tapi masa jadi nggak ada sih ya buku bisnis yang lu anggap bagus? ada Key dong. management Popular ratio. bisnis. Key Apa? management ratio, key management Itu mah ratio, bukan Sharon Walls gitu. popular bisnis. Marketing management, Philip Kotler, 1000 halaman lebih tuh, 1200 gitu kan. Itu bukan Accounting popular business book, itu textbook. ya, accounting, ya maksudnya accounting principles, Kimmel Wagan gitu kan. Textbook. Ya emang makanya ujung-ujungnya. Karena Emang academically sebenarnya gini proven ya, gitu. Iya, gue sebenarnya kalau lo pegang textbook yang benar-benar komprehensif gitu, kayaknya hampir semua buku bisnis yang ditulis tuh isinya cuma sebagian dari textbook dikasih label yang menarik gitu loh. Iya, Jadi kayak hampir semua manajemen non keuangan itu kan turunannya dari ini kan, time study management si Frederick Winslow Taylor abad 19 kan. Dia ya gurunya Henry Ford sebenarnya. Sebenarnya hanya bisa Tapi kan dibilang itu kan nyaris semua berevolusi juga. ya berevolusi, namun kan gini, berevolusi kemasannya, namun kebenarannya nggak berevolusi udah. Enggak. Beda. Sama juga orang ngomong tentang ekonomi. Adam Smith, Scotland, tahun berapa itu, Bang Tovan? 1600 Itu yang tentang 1600 sekian lah, Adam Smith. classical ekonomi Iya. kan. Prinsip-prinsipnya bahkan ada, sebenarnya kepake. bahkan dia Terus- bukan principle of economy loh. Adam Smith itu menyampaikan tentang the wealth of nation ya, bagaimana kekayaan Ya, itu suatu kan- nation itu didefine. Alat produksi itu kan basis dari classical ekonomi. Habis itu Enggak. ketemu Justru malah alat produksi itu yang membahas itu adalah Das Kapitalnya Karl Marx. tunggu dulu. Ironis itu. Jadi Karl Marx Karl Marx kan 1800-an. Karl Marx Enggak, merespon wealth. Dasar semua kapitalisme itu, jadi semua ilmu kapitalisme itu sumbernya Karl Marx. Bukanlah. Karl Marx itu Iya, Karl Marx mengkritik kapitalisme. enggak. Sebelum itu tidak ada kapitalisme. Sebelum itu hanya ada orang-orang kaya yang menguasai negara yang memakai ilmu Adam Smith gitu kan. Nah, dari situlah Karl Marx itu mengkritik mengenai kapitalisme itu sendiri sebagai penguasaan alat produksi dan spesialisasi. Jadi ironis kritiknya Nah, dia sedikit justru ya. malah melahirkan kapitalisme. Cuma yaudah itu nanti another story ya. Nah, tadi kan ngomong tentang bisnis itu aja semua. Menurut gua enggak juga. Prinsip-prinsip itu juga selalu bersentuhan sama zaman, sama kita itu nggak fully rasional. Adam Smith dengan Nah. Wealth of Nations itu basis dari classical economy. Terus seiring dengan waktu terlihat sama mungkin Karl Marx, kalau misalnya banyak eksploitasi yang lebih menguntungkan pemilik kapital, pemilik uang ya, ketimbang labor kan. Ada kritiknya, baru masuk tuh yang Marxis atau model ekonomi yang seperti ditulis sama Karl Marx. Setelah itu ternyata ya banyak cabang-cabangnya, banyak perjalanan, sering dengan perjalanan waktu ada kejadian apa,
ada neoclassical economy, ada Austrian economics kan, terus ada kayak supply side economy kayak Ronald Reagan itu kan, ada monetarisme Iya, John. yang Betul. sebenarnya semuanya bisa pakai matematika, jadi semuanya itu harus diatur dengan supply uang aja. Ada yang namanya developmental economy, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa kita negara aja yang itu kan evolusi yang ada di dalamnya itu ada ilmu, ada interaksi, karena ilmu sosial seperti itu, ada interaksi di dalamnya yang semuanya itu nggak persis scientific formula seperti matematika atau sains murni itu. Bisnis pun ada aspek itunya, ada teknologi baru, ada pemahaman baru, ada irasional dari orang-orang di keuangan. Gak selamanya textbook atau satu textbook itu bisa dipakai untuk menginterpretasikan atau mentranslate apa yang ada. Jadi makanya buku-buku bisnis itu nggak semuanya nggak relevan sih. Gue juga banyak mengkritik yang dibahas-bahas di Brit itu, tapi karena memang banyak dari situ tuh yang cuman kopian atau isinya itu misalnya selesai dalam 10 halaman atau 12 halaman halaman blog, jadiin 300 halaman. Tapi nggak semuanya. Ada juga yang kayak mungkin yang gue sering sebut-sebut kayak Thinking Fast and Slow itu 300-an halaman, 300 halamannya itu memang buat gue revolusioner karena, dan memang terbukti juga kan Nobel Prize dia, dan itu kayak merangsang jadi tumbuhnya behavioral economics. Behavioral economics nggak bisa dibilang persis sambungan dari Adam Smith classical economy. Behavioral economics-nya Daniel Kahneman itu challenging pemahaman orang tentang dari classical economics, sosialis, supply side, developmental, sampai yang macam-macam itu. Karena sebenarnya kita tuh nggak rasional gitu, manusia tuh nggak rasional. So there's a value in orang yang mencoba untuk menerjemahkan interaksi-interaksi yang ada itu. Kalau balik ke buku Super Communicator, Super Communicator itu seperti yang lo bilang tadi barusan udah. Itu ada buku yang sebenarnya dijelasin dalam 10 halaman, tapi dibikin jadi panjang halamannya aja. Kalau itu mungkin valid ya. Tapi maksudnya esensi tadi gua dengerin lo ngomong tentang tadi itu tentang apa yang tadi lo ceritain Honda itu, karena baru beberapa hari dengerin Brit Rebuan lo yang trigger di kepala gua untuk bisa connect sama lo. What's this really about? What are we talking really about? Terus gue bilang, how do we really feel about it? Dan itu buat gue tips ya. Mungkin bisa tiga tips itu, 3 framework itu bisa selesai dalam 10 halaman juga mungkin. Atau 12 halaman blog. But point stands, apa yang dia kemukakan itu ya menurut gue berguna untuk diketahui kalau mau jadi efektif komunikator. Karena simple banget frameworknya kan. Lu harus bisa bukan menanyakan ke orang ya, tapi di kepala lu tuh berputar sini. What is this really about? Terus how do we feel about it gitu. Sebenarnya kalau buku ini malah bilangnya bukan how do we feel about it, tapi how do people feel about it, sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Ya. Maksudnya ada mengaitkan emosi itu kan. Kan itu basis dari mau merespon atau menginitiate conversation, communication ke arah mana. Emosi, perasaan itu penting untuk disadari kan. I think that's about it. Cuma kalau misalnya mau ngomong kayak gitu tuh ini sih udah ya. Kan kalau kita ngomongin masalah communication knowledge 1 lawan 3 nih gua. Apaan? 1 lawan 3. Enggak, maksud gue di satu sisi setuju ya. Cuma maksudnya kan gini, kalau misalnya kita mau trace kan ilmu ekonomi kita sekarang itu kan hampir semua ke John Maynard Keynes. Dari John Maynard Keynes tuh masuk ke eranya neoliberal itu ya. Enggak juga. John Maynard Keynes itu kan ya memang neoliberal ya. Cuma kan dia yang memang mengenalkan mengenai intervensi nation terhadap pertumbuhan itu sendiri. Sebelumnya itu kan kalau nggak salah masuk ke eranya Wilfred Riddle itu tentang supply demand. Justru neoliberal itu nggak intervensi.
Iya, enggak lah, justru Keynesian itu intervensi gitu kan, enggak benar-benar liberal. Jadi maksudnya dia enggak, justru malah dia tidak believe terhadap Adam Smith gitu kan, yang memang melihat bahwa nation itu bergerak sendiri gitu kan. Nah dari situ masuk ke era di mana dia sendiri mengampu Nah, dari ini kita keilmuan Adam mengenai Smith ada supply invisible demand. hand di situ. Iya, memang Adam Smith believe invisible hand. Cuma Gua kalau kita trace lagi kan Bang Poman baru ngomong invisible pedagogy tadi ya. nggak, cuma to be Maksudnya ini fair kan ya, udah technical ya. ya. To be fair, di atasnya Adam Smith dia ngambil dari Thomas Aquinas. Itu kan tokoh pendeta sekaligus tokoh ekonominya Kristen di abad 13 ya. Si Thomas Aquinas ini sendiri ngambil dari Aristotle di era kejayaan Ya, Yunani tapi itu di atas jalurnya filosofi kan, Mel. Kalau Iya, jalur cuma yang maksudnya ekonomi itu memang Wealth of Nations itu kayak tonggaknya. tonggaknya itu ya maksudnya kayak seakan-akan berhenti di situ kan. Cuma maksudnya gini, kalau misalnya kita ini ya apa namanya, kalau kita misalnya ngomongin si Charles Duhigg ini sendiri kan, dia itu kan sesama apa ya, sesama peer sezamannya kan dia kan emang banyak ngambil juga dari Daniel Kahneman, Simon Sinek, Malcolm Gladwell gitu. Naik lagi dikit kan dia juga banyak ngambil ide-ide dari apa ya, masalah theory of communication atau misalnya apa ya, yang lebih akademik lagi kan kayak misalnya source message channel receiver dari David Berlow gitu. Naik lagi kan apa di arahnya tuh kan di abad 19 ada Sigmund Freud, ada Herbert Spencer, naik lagi ada John Locke, naik lagi ke dekat ada Aristotle, Plato. Ujung-ujungnya memang semua ilmu itu kan akan berasal di mana ada kebenaran universal kan dari suatu ilmu, ya udah ya. Mau itu ekonomi, komunikasi. But I don't think the business has it gitu. Bisnis itu kayak terlalu banyak moving parts atau terlalu banyak puzzle-nya, sehingga kita nggak bisa ngetrace di mana sih terjadi pertama kali bisnis itu gitu. Karena ujung-ujungnya ya, hampir semua ilmu modern ini harus kita akui eh, muaranya tuh ada dua gitu kan. Muaranya tuh ada dua, either antara itu muaranya itu di Bible Quran atau muaranya itu adalah di Aristotle atau Plato gitu. Ilmu-ilmu yang berbasis idealisme itu kan bermuara pada Bible atau Quran, dan ilmu-ilmu yang berbasis materialistik gitu ya. Berhentinya tuh di Aristotle, Plato gitu. Nah, bisnis tuh nggak ada loh sebenarnya ya. Makanya gue mengatakan bisnis tuh ilmu bohong sih sebenarnya ya. Dan buku bisnis tuh bisa dikatakan hampir semua buku bohong kalau kayak gitu, karena Tapi bisnis itu bukan ilmu kan? memang artinya kan kayak kumpulan apa ya, kumpulan ilmu-ilmuwan gitu loh, maksudnya apa, bukan ilmu beneran, maksudnya ilmu-ilmuwan gitu jadinya. Karena maksud gua tidak fair ya, maksudnya karena kalau emang suatu ilmu tuh harus punya akar di mana ketika kita bikin kita turunin lagi sanatnya, turunin, dia akan ketemu di satu sumber yang memang dia itu menjadi sumber induk gitu. Which is Iya, kalau tapi bisnis itu keilmuan, bukan ilmu, Mil. Nggak bisa dilihat bisnis itu seperti Ini itu. lu takut dihujat sama pemain bola penggemar bola se-Indonesia, tapi nggak takut dihujat sama profesor bisnis ya? oh enggak lah, karena emang mereka profesor kebohongan kan. Kayak gitu. Nggak tahu biasa pokoknya. Ntar gue laporin Renal Kasali dulu. Dan Kasali itu profesor ilmu bisnis ya. Ya, Enggak, dia kan harus bisa dikatakan juga yang kan sebenarnya profesor marketing manajemen. Maksud gua dia bukan Yang profesor marketing. bisnis gitu. Marketing manajemen sebenarnya kan Renaud Kasali ya. Bagaimana memanage ya, tapi marketing kan dan juga ngomongin funnel-funnelnya. tuh organizations dia DNA organisasi segalanya udah melebar juga ke Iya, memang keilmuannya jadi melebar ke organizational theory sih. Ya, which is menurut gue di luar demi bidangnya ya. cuan Demi semua. cuan di luar bidang ya. Ya mohon maaf ya Prof. Gila. Renaud ya, Anda emang hamba cuan ya kalau kami lihat ya sekarang, nggak kayak dulu. Tapi gue pengen dengar pendapat anarko-sosiologis ya abis ini. Tapi maksud gue apa namanya kalau buku bisnis populer itu kan memang bukan kayak buku teori marketing atau yang seperti itu ya. Bisnis populer itu kan ceritakan tentang ini ada nih orang bikin Facebook atau bikin apa gitu di satu masa satu waktu di Silicon Valley gitu. Kan itu yang bisnis book yang populer itu kan. Kalau misalnya tarik balik sedikit nih, Super Communicators itu mungkin lebih ke buku self help kalau di kita di sini ya. Buku self help atau Ya, buku self development yang di dalamnya ada unsur-unsur yang bisa dipakai untuk
kalau misalnya kita punya bisnis dipakai, atau kalau kita kerja sama orang bisa dipakai itu, tapi bukan purely bisnis, popular business book, itu self help atau self development book kan. Iya, bahkan Kalau yang bisnis bukan book, iya, bisnis book yang mah bisnis book. ya cerita tentang startup, cerita tentang Facebook, cerita tentang Apple, cerita tentang gimana inovasi yang ada di Taiwan gitu. Itu mungkin ya itu yang lebih dan itu kan memang interaksi, nggak ada ilmu pastinya. Kita Iya, ada bagusnya mendengar cerita itu dari orang yang meriset dan mengkonek-konek dots-nya itu kan. iya. Bahkan gue Eh, sebenarnya cukup setuju kok soal itu. Karena si super communicators ini kalau misalnya kita trace balik, ini ujung-ujungnya bakal ke Sigmund Freud mengenai teori unconscious mind that shaping persuasion. Jadi artinya ini nggak benar-benar tentang komunikasi gitu. Ini apa ya? Bahkan buku ini kan sebenarnya emang dominan mengenai masalah Hamil, persuasi jauh kan. banget. Enggak, maksud gue artinya apa ya? Kita nggak fair. Maksudnya buku bisnis tuh nggak pernah ada. Buku ini tuh adalah buku self-help, malah cenderung self-help dibanding komunikasi ya. Karena kalau misalnya kita mau ngomongin masalah komunikasi gitu kan, ya ujung-ujungnya kan kita antara ke Herbert Spencer atau Gustav Le Bon gitu. Cuma kalau ini kan kayaknya lebih dekat ke Sigmund Freud mengenai apa ya, unconscious mind yang membentuk persuasi gitu ya. Buku ini tentang buku persuasi sih kalau pada akhirnya ya, kalau kita lihat, iya nggak sih? Mengenai tentang Enggak sih, buat persuasi, Anarkososiologis deh. tanggung. Buku serba tanggung malah ya. Iya. Anarkososiologis dong. Komen. Iya, gimana? Tadi itu gue pengen dengar jawaban tentang kenapa dalam satu kelompok ada sebagian terjadi kohesi sosial, sebagian nggak terjadi. Ya itu tadi. Itu. Untuk Sintayong Gue lagi nyambungin balikin. tadi ya, yang terputus tadi. Iya, yang Sintayong itu. Ini sebetulnya nyambungnya ke buku pembahasan buku kita yang selanjutnya nih, flip thinking nih. Kalau Jangan. bicara Buat kohesi nanti sosial, diskusi konflik aja. sosial, perdamaian, itu gue bakal bahas ke sana tuh. Tapi kalau kita ini kan ya tadi terkait pemain pelatih STY, ya balik lagi persoalan empati ya, metode penanaman pemikiran empati terhadap lawan bicara, terhadap kelompoknya gagal, itu saja. Separuh Ya. gagal, separuh berhasil. Kenapa separuh gagal, separuh berhasil? Tadi asumsi gua tadi yang diketahuin sama Udalan dan separuh gagalnya ya karena tadi yang satu kelompoknya sangat ketimuran dan berhasil untuk menyerap begitu saja apa yang diinstruksikan oleh si pelatih, karena pelatih gimana pun adalah seorang guru yang harus kita ikuti, taken for granted gitu ya. Yang satu lagi yang terbiasa dengan berdialektika, egaliter, tentunya tidak mau terima begitu saja kewenangan penuhnya dari si pelatih. Dan ini tidak hanya di olahraga ya, hampir di semua elemen kita begitu. Mungkin di kelompok bisnis juga begitu kali. Kelompok bisnis di organisasi negara-negara timur dengan negara barat, ada tidak kultur seperti itu di organisasinya? Iya, kalau kita Ya bicara asumsi soal gue ya, kultural, asumsi itu gue betul pribadi. ya. Gue kan baru kemarin tuh mendampingi kelompok olahraga di PON Aceh Medan. Jadi gue merhatikan bagaimana kewenangan pelatih terhadap anak-anak atlet tuh seperti apa gitu. Hampir Diktator. mereka tidak berani untuk mendebat atau mendiskusikan atau bertanya dengan kritis ke pelatih. Wow, gue kaget. Iya. Padahal yang menentukan kesuksesan tuh pemainnya kan. Ya dan komunikasi, Iya. sukses atau tidak sukses ya komunikasi ya, balik lagi ya. Kalau skill kan hampir-hampir sama-sama rata ya se-Indonesia ya. Gue waktu itu mewakili Jawa Barat sih ke Medan untuk marching band, untuk drum band. Jadi ya gue perhatikan, wah ini kayaknya hampir-hampir sama. Kultur komunikasinya seperti apa gitu di sebuah organisasi. Itu aja. Drum band sama marching band apa bedanya sih? Lo pengen koreksi? Kalau drum band itu lebih ke sport ya, itu yang dipakai untuk pertandingan-pertandingan di PON. Jadi kecepatan, kekuatan itu yang dibobotkan yang seperti itu. Kalau marching band itu lebih ke artsnya, ke seninya. Kekuatan dan kecepatan tidak menjadi bobot utama gitu.
Asik. Good to know. Oke. Iya, 23.35. Ya, Udah berhubung 2 jam namanya lebih ya kayak kita kita ya. mau bahas nanti kita mau bahas flip thinking, ya sudah lah ya kalau misalnya kayak gitu, ya kita juga nggak ada kesimpulan supaya kita bisa lanjut di flip thinking ya. Sampai ketemu di flip thinking semuanya. Bye Oke. everyone.